Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita seluruh para pendoa yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bawa pujian syukur kita akan mulai doa-doa kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan, doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Bawa ucapan syukur kami, karena kami tahu bahwa Allah yang setia Tuhan, kami mulia Tuhan yang terus memberkati kami terlebih sepanjang malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini siap menaikkan lebih lagi pujian kami, menyembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Beri tanda ucapan syukur kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan ku rindu ya Tuhan, nantikan hadirat-Mu lebih dalam lagi penuh hidup kami ya Tuhan. Tuhan ku rindu
Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pagi ini atas anugerah Tuhan. Sungguhlah Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan yang setia bagi kami, yang terus menuntun membawa kami, memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu. Kau bawa kami kepada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami siapkan hati kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara kekasih, atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, kembali kita bisa menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan kita yang begitu luar biasa. Ibu Esther percaya saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, sukacita yang luar biasa pagi ini. Ya, semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya bersukacita di pagi hari ini ya saudara. Haleluya. Saya sapa saudara semua dengan selamat pagi semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat menikmati firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan mendengar setiap kata-kata dan ucapan kita. Haleluya. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kebaikannya, pertolongannya selalu baru setiap hari. Nah, hari ini pun ada berkat yang baru yang kita rasakan, yang kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, saudaraku, dari Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal 2. Saudaraku, kemarin kita sudah mulai ya dari Yakobus pasal 1. Sekarang kita akan memasuki Yakobus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 26. Kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita, saudara. Ya, bacalah dengan baik sehingga kita nanti akan menerima berkat yang sangat luar biasa di dalamnya. Saya bacakan ayat yang pertama, ya, saudara. Jangan memandang muka, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang dikasihi, bukankah Allah memilih orang-orang
yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu hendak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya juga akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26 bersama-sama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan luar biasa memberkati dan mengajari kita pada saat pagi hari ini. Kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Nah, ayat yang pertama tadi dikatakan saudara bahwasanya ya iman. Janganlah iman itu kita pakai dengan memandang muka, ya. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, janganlah kamu amalkan iman itu dengan memandang muka. Jadi, saudara, dikatakan di sini iman jangan memandang muka. Iman yang memandang muka tidak didorong oleh kasih, tidak terdorong oleh kasih, ya saudaraku yang murni. Mengagumi kedudukan, mengagumi orang yang kaya, sosial tinggi adalah dosa, saudara. Yang dibanding dengan orang-orang
orang-orang miskin. Jadi kita tidak bisa atau kita tidak boleh, Tuhan tidak menginginkan kita ya memandang muka, pilih kasih. Ya, orang-orang yang pilih kasih, yang mengagumi orang-orang yang kedudukannya tinggi, yang kaya, yang kehidupan sosialnya baik, saudara, yang lebih baik daripada yang lain, lalu lebih mengagumi orang tersebut, itu bertentangan dengan hukum kasih. Nah, sikap itu ya menjadikan kita menjadi hakim dalam pikiran yang jahat. Ya, sudah ada di pikiran ini, walaupun dia belum tidak diucapkan, tapi demikian tindakannya itu adalah pikiran yang jahat, memihak kepada orang-orang kaya, memihak kepada orang-orang yang berkedudukan, ya, memihak kepada orang-orang yang berpenampilan hebat. Itu menunjukkan sikap hati yang memihak kepada yang jahat. Nah, untuk memperoleh keuntungan, ya, kenapa dia berpihak ke situ? Ada yang dia inginkan, ada yang dia mau. Tadi kita baca di sini, kalau ada orang yang hebat, orang yang kaya datang ke pestamu, lalu kau berkata, silakan duduk Tuhan. Dia ditempatkan di tempat yang terhormat. Sementara orang yang berpakaian buruk, yang miskin datang, silakan duduk di situ. Ya, di tumpuan kakiku. Itu tidak baik, saudara kasih, ya. Itu tidak baik. Hendaklah kita mengasihi orang-orang yang miskin, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang miskin. Dikatakan ayat yang kelima, ya dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah disediakannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan itu ya memilih orang miskin. Dikatakan di sini, Allah memilih orang miskin. Allah ya memilih orang miskin. Orang miskin adalah istimewa di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan, ya. Bahkan Lukas 4 ayat 18 sampai 20 berkata, Roh Tuhan ada padaku. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang-orang miskin. Nah, pertama kepada orang-orang miskin, menjadikan mata yang buta, melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 21 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Lukas 6 ayat 20 sampai 21. Baik miskin secara rohani, baik miskin secara materi, ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu hai orang-orang yang miskin, karena kamu akan mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lapar secara tubuh, lapar juga secara rohani. Kalau orang yang miskin itu ingin, ada keinginannya. Orang yang lapar itu rindu. Apakah dia lapar secara tubuh? Apakah dia lapar secara rohani? Orang-orang yang lapar itu rindu untuk dikenyangkan. Dan Tuhan berkata di sini, kamu akan dipuaskan, kamu akan dikenyangkan. Jadi kita jangan menghina orang-orang miskin. Jangan kita merendahkan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Baik juga miskin secara materi. Ya, seringkali orang yang miskin di dunia ini adalah menjadi orang yang paling kaya dengan iman dan karunia Allah. 1
Sekali lagi ya, seringkali orang-orang yang miskin di dunia ini menjadi orang kaya. Orang yang paling kaya dalam iman, orang yang paling kaya dalam karunia rohani yang lain. Sebab dalam kebutuhannya ia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, bahkan dia menangis. Dia bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersungguh-sungguh untuk kebutuhannya kepada Allah. Dia datang dengan kerinduan. Ya, dia rindu akan kehadiran Tuhan. Dia rindu akan kemurahan Tuhan. Bahkan orang-orang miskin itu lebih terbuka kepada undangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah semuanya kamu, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang lapar itu akan menjadi lebih rindu, lebih haus, lebih terbuka datang kepada Tuhan, lebih membuka hati kepada undangan Tuhan. Jadi berbahagialah saudara, saya ini dan saudara yang berdoa pada saat ini, seberapa orang kita pada saat ini di 2 pagi ini adalah orang-orang yang rindu, adalah orang-orang yang lapar akan firman Tuhan, adalah orang-orang yang butuh kepada Yesus. Sehingga pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap pada saat ini, saudara mempersiapkan diri, saudara datang berdoa, saudara sujud di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara merasa butuh. Saya pun butuh akan hadirat Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ada kerinduan, ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan kelegaan. Kita butuh kesembuhan, kita butuh perut kita dikenyangkan, kita butuh damai, kita butuh sukacita, kita butuh bahkan kebutuhan-kebutuhan materi kita. Kalau orang-orang yang sudah kaya, ya bebas, dia ubah hidupku, pulihkan hidupku, dia bebas, dia kaya. Itu sebabnya saya katakan tadi adalah ya lebih terbuka orang-orang miskin kepada undangan Tuhan Yesus, karena memang dia berbeban berat, karena memang dia ada kebutuhan. Kita butuh Yesus, kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi jangan singkirkan orang-orang miskin. Tuhan Yesus berpihak kepada orang-orang miskin. Ya, Tuhan sayang kepada orang-orang miskin. Mereka yang tertindas secara ekonomi, ya, mereka lebih bersikap menanggapi undangan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 itu, saudara. Ya, kemudian ayat yang ke-12, ya, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi. Bagaimana orang yang dihakimi, saudara? Namun dihakimi oleh hukum yang melepaskan, yang berbelas kasihan. Orang-orang yang dihakimi itu, saudara, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Dia rendah hati. Berlakulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati. Barang siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa sih orang-orang masih gampang tersinggung, marah? Sebenarnya dia masih mempertahankan harga dirinya. Kalau kita belajar untuk merendahkan diri kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi tempat yang paling rendah, maka kita tidak akan bisa lagi rendahkan, tidak bisa lagi direndahkan. Kenapa? Karena kita sudah mengambil tempat hati kita ini serendah-rendahnya, maka Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Nah,
puji Tuhan saudara. Tetapi kalau orang-orang mempertahankan setiap kesombongan, harga diri, sedikit disinggung, marah dia, kecewa dia sakit hati dia. Kenapa gampang sakit hati, kecewa? Karena dia masih mempertahankan siapunya, kesombongannya, egonya, harga dirinya. Tapi kalau kita sudah belajar merendahkan hati, belajar merendahkan hati serendah-rendahnya, sampai tidak ada tempat bagi orang lain atau bagi kita untuk merendahkan kita. Yang ada, Tuhan mengangkat kita tinggi. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Nah, saudara yang kasih ya. Jadi, saudaraku, orang-orang yang dihakimi itu, orang-orang berlaku sebagai orang dihakimi itu adalah orang-orang yang rendah hati. Saudara yang kasih ya. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan 14, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak, saudara. Iman itu harus sertai dengan perbuatan. Kita tidak bisa berkata aku percaya, aku beriman, tapi tidak ke gereja, tapi tidak mau berdoa, tapi tidak mau baca firman, tapi tidak mau patuh kepada firman Tuhan. Nah, tidaklah demikian. Kalau kita berkata kita adalah orang beriman, iman itu disertai dengan perbuatan ataupun tindakan. Nah, jika seorang di antara saudara mempunyai pakaian, ya, ayat yang ke-15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata selamat jangan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama seperti tubuh. Ya, dikatakan tadi di sini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku berkata kepadamu, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwasanya Allah itu Esa satu? Iya baik, itu baik. Ingat, setan pun percaya bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu berkuasa. Bukankah di pencobaan di padang gurun itu dalam Matius pasal 4, setan berkata, aku tahu engkau adalah anak Allah. Aku percaya bahwasanya kau sanggup menjadikan batu ini menjadi roti. Percayakah setan kepada Yesus? Jawabnya, percaya. Setan sangat percaya kepada Yesus. Tapi setan tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Setan tidak pernah taat dan patuh kepada Yesus. Bahkan kalau kita baca, setan itu gemetar, takut kepada nama Yesus. Tapi setan tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Setan tidak pernah taat kepada Yesus. Apa bedanya kepercayaan kita dengan setan? Kita percaya kepada Tuhan. Percaya harus disertai dengan tindakan perbuatan. Setan percaya tapi tidak mau bertindak. Setan percaya namun setan tidak pernah berkorban. Setan percaya namun setan tidak pernah taat. Nah, iman itu disertai dengan perbuatan. Apalah artinya berkata aku percaya, tapi nggak ada tindakan, nggak ada perbuatan, nggak ada artinya itu. Ya, jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Bahkan bukan saja perbuatan, pengorbanan. Kalau kita baca di sini, lihat bagaimana itu Abraham. Bagaimana iman Abraham itu? Iman Abraham disertai dengan perbuatan. Waktu Tuhan berkata dari awalnya, ya, dari awal Abraham itu, waktu Allah memanggil dia dari Ur Kasdim, Tuhan berkata, Abraham, Tuhan lihat, mata Allah menjelajah ke seluruh muka bumi ini, melihat orang-orang bersungguh hati terhadap dia, penyembah berhala keluarganya semuanya. Tapi Tuhan lihat Abraham itu berbeda. Dia berbeda dari saudara-saudaranya. Lalu Tuhan pilih Abraham itu. Keluar engkau dari situ Abraham, dari sanak saudaramu itu, dari keluargamu itu.
Keluarga begitu penyembah berhala semua. Aku akan membawa engkau ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Abraham keluar, nggak tahu Abraham itu kemana. Tapi dia taat. Dia keluar dari situ. Pada umumnya masih banyak kita nggak tahu seperti apa. Tapi melangkahlah dengan iman. Akhirnya nanti kita menjadi tahu dan mengerti. Abraham keluar dan kemudian seperti kisahnya yang sudah kita tahu, ya, ada 3 janji Tuhan kepadanya. Tapi lama dia nantikan janji itu sampai umurnya 100 tahun. Namun kita baca kemarin itu imannya tidak menjadi lemah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dilihat dari kondisi tubuh, situasi, tidak memungkinkan lagi Abraham itu punya anak. Tapi Alkitab berkata imannya tidak menjadi lemah, namun dia diperkuat oleh imannya. Nah, maka dia punya anak umur 100 tahun. Setelah dia punya anak itu, ya, Tuhan lihat semuanya. Satu kali Allah memuji dia. Dia berkata, Tuhan berkata kepadanya, Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasih itu. Dikatakan yang kau kasih itu sebagai korban kepadaku. Persembahkan sebagai korban kepadaku anakmu yang kau kasih itu. Wah, dia pergi ke atas gunung tanpa bilang-bilang kepada istrinya Sarah, hendak mempersembahkan Ishak di sana. Jadi iman itu juga disertai dengan tindakan, perbuatan. Bukan saja perbuatan, tapi perbuatan. Kita mau diberkati secara keuangan pada saat ini, jangan hanya tunggu lamaran. Kita melamar di sebuah perusahaan, mungkin 10 perusahaan kita sudah jatuhkan lamaran kita, lalu kita di rumah nunggu-nunggu. Kontrakan rumah sudah nunggak, udah 3 bulan, 4 bulan, lalu kita minjam ke sana. Lalu kita tunggu-tunggu, kita berdoa, kita tunggu-tunggu supaya kita dipanggil. Gak bisa hanya seperti itu. Gak bisa. Ibu Esther berkata gak bisa seperti itu. Lakukan tindakan iman kita dengan perbuatan. Jangan sampai rumah kita nunggak sampai 5 bulan, ntar lagi nanti disita. Ya, pergi saja sambil menunggu lamaran itu, sambil kita berdoa. Pergi ke pasar, anak-anak udah lapar. Kalau kita ke pasar, bantu orang pasar itu. Kalau kita bantu orang pasar itu, seperti sekarang ini sibuk orang di pasar, orang-orang mau belanja, kita bantuin orang. Ketika kita bantuin orang, nanti kita pulang-pulang dikasih sayur, ya, dikasih gaji kita, walaupun seperti yang belum kita harapkan banyaknya, tapi orang pasti memberikan kita. Dulu saya juga begitu waktu saya sekolah, saudara. Nah, saya pergi ke pasar, jam 4 saya pergi ke pasar, jam 7 nanti saya harus sekolah. Saya bantuin orang-orang di pasar itu, uang sekolah dapat. Kemudian orang berkata, ayo di rumahku lah kau. Saya di rumahnya, bekerja di rumahnya. Dalam hati saya, gak selamanya saya seperti ini menjadi pembantu. Orang berpikir jadi pembantu, oke lah, tapi tidak selamanya saya menjadi pembantu. Iman disertai dengan perbuatan. Jangan hanya tunggu saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Aku percaya saja. Jangan hanya percaya demikian, tapi iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang disertai dengan tindakan. Ya, diberkati dengan materi, ya, tabur, ya, orang menabur menuai, ya. Saya berkata walaupun hamba Tuhan, jangan, saya katakan kepada hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya, jangan kau mempersembahkan tubuhmu. Aku kan sudah mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Gak boleh hanya seperti itu. Apa yang kau tabur kau tuai. Kalau kau menabur senyum, pasti saudara senyum kepada Ibu Esther di rumah, ya kan? Karena Ibu Esther senyum. Jangan kita mengharapkan uang, kita tabur senyum. Kita menabur senyum, orang balas senyum. Kita nabur uang, kita akan menuai uang.
Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur perhatian, kita akan menuai perhatian. Ya. Jadi, saudara, lihatlah. Kalau kita lihat di sini lagi ayat firman Tuhan. Demikian juga Rahab dikatakan. Siapa Rahab? Rahab itu adalah pelacur. Tapi satu kali datang pengintai ini ya hendak mau dibunuh. Tapi dia pikir ini ada abdi Allah. Lalu apa dikatakan? Disembunyikan ini pengintai ini di rumahnya. Kemudian orang-orang mau membunuh itu, yang mau menangkap orang itu datang masuk ke kota. Kemudian diturunkan Rahab ini dari belakang, dari atas rumahnya ke bawah. Nah, Rahab berpikir, saya ini adalah orang berdosa. Kota ini mau dikembalikan oleh Tuhan. Dengan perbuatanku ini, orang-orang pengintai ini, abdi Allah ini, nanti satu saat akan mengingat aku. Itulah imannya. Dia berdosa, tapi ada tindakan imannya itu. Makanya sampai pada saat ini, nama Rahab pun tertulis dalam Alkitab ini. Padahal Rahab itu adalah seorang penjina. Jadi iman tanpa disertai dengan perbuatan, ayat 17 dikatakan, pada hakikatnya mati. Iman bekerja karena kasih. Iman Abraham, iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang disertai dengan pengorbanan, merupakan ungkapan iman dan komitmen dan kasih kepada Allah. Inilah iman yang sempurna. Mari saudara, kiranya pada saat pagi hari ini firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Renungkan ini, ingat ya, Ibu Esther akan menutupnya, saudara yang kasih. Sedikit saya rangkumkan saudara. Yang pertama, jangan memandang muka, jangan pilih kasih, jangan menghina orang miskin, karena Tuhan pun sayang kepada orang miskin. Bahkan Tuhan berkata, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus pun penuh dengan roh Allah. Dalam Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang yang miskin. Nah, kemudian yang kedua, saudara yang kasih, beriman. Saudara yang kasih, beriman, saudaraku, sebagai orang-orang yang rendah hati, berlakulah sebagai orang yang dihakimi. Berarti saudara yang kasih, tidak pandang muka. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, beriman. Ingat, yang ketiga, beriman. Beriman itu iman yang disertai dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan-perkataan. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati, gak ada artinya. Sama seperti setan aja itu, iblis. Aku percaya kepadamu, Kau Allah yang Maha Kuasa. Kau bisa menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi ternyata setan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Miliki iman yang disertai dengan perbuatan dan tindakan. Iman bekerja oleh karena kasih. Iman yang berkorban. Iman yang taat kepada Tuhan. Coba saudara, ya, tuliskan dulu di kolom komentar saudara, apa berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Coba semua masing-masing. Yo, Ibu Esther mau melihat dulu, ya. Tuliskan di kolom-kolom komentar saudara, supaya ketika saudara menuliskan di kolom komentar saudara, maka itu juga tertulis dalam hati kita. Maka itu makin lengket di dalam hati dan pemikiran kita. Sepanjang hari ini nanti dapat kita merenungkan dan melakukannya. Iman harus disertai dengan perbuatan dan tindakan. Ya, terima kasih Ibu Sarti Kembar. Ya, siapa lagi? Yuk tuliskan di kolom-kolom komentar saudara, apa yang saudara dapat hari ini firman Tuhan. Supaya jangan langsung kita lupakan firman itu. Yo, Ibu Esther akan melihat lagi di kolom-kolom komentar saudara. Yang mana lagi? Siapa lagi? Hidup harus rendah hati, Ibu Anastasia Subekti dari Bali. Ya, terima kasih Ibu Anastasia. Puji Tuhan. Siapa lagi? Ibu Linda. Oke. Iman harus disertai dengan perbuatan dan kita harus bertindak, Ibu Okma. RDD, yes, amin. Yo, siapa lagi? Lanjutkan lagi. Ya, iman itu harus dibuktikan dengan tindakan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Starki Simbolon. Ya, lagi, lanjutkan lagi, yang lain lagi.
Terima kasih, terima kasih. Lanjut lagi, teruskan lagi. Tuliskan di kolom-kolom komentar saudara. Ya, iman harus percaya, melakukan dengan tindakan. Amin. Ibu Ranti Alam, tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yes, Ibu Riyama. Haleluya. Oke, hidup harus disertai dengan kasih. Yes. Haleluya. Saya tidak memandang muka, ya. Hidup jangan memandang muka, jangan pilih kasih. Ya. Oke. Puji Tuhan. Oke, siapa lagi? Ya, Tuhan memihak kepada orang miskin. Orang miskin lebih terbuka kepada undangan Tuhan Yesus. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, semua masih ngetik ya. Oke, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau tidak bisa Ibu Esther baca pada saat ini, ya nanti tuliskan saja untuk boleh memberkati. Orang miskin harus ditolong. Yes, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bermurah hatilah, maka Tuhan memberi kemurahan kepadamu. Amin. Mbah, terima kasih Mbah. Tuhan memberkati. Haleluya. Wah, masih pada nulis semuanya ya. Iman harus saling mengasihi, jangan memandang rendah kepada orang lain. Pak Wilson, haleluya. Pak Wilson dari Bali. Tuhan memberkati Pak Wilson. Haleluya. Asik juga ya. Haleluya. Oke, saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Dengan tindakan kita akan mewujudkan apa yang kita imani. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Yosef. Haleluya. Yosef dari Jawa Timur. Jawa mana nih? Ya. Amin. Amin. Ditutup dengan amin. Oke, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat mempraktekkan iman. Haleluya. Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, hatiku percaya, hatiku percaya. Ya, dengan sukacita senyum saudara ya. Haleluya. Terima kasih.
Tuhan yang mencintai kami. Ajaiblah segala karya dan perbuatan bagi kami. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan, ditinggikan namamu. Kami mau belajar Tuhan, memiliki iman sebagaimana Bapak kami Abraham. Iman yang taat. Ketika dia dipanggil dari Ur-Kasdim, dia taat kepada panggilan Tuhan, kepada suara Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan, sekalipun janji itu masih lama dinantikannya untuk menantikan penantian terhadap kelahiran seorang anak. Tidaklah waktu yang singkat, bahkan waktu yang sungguh sangat lama, sehingga Alkitab berkata tidak ada lagi dasar untuk berharap. Dari tanda-tanda Sarah, kandungan yang telah tertutup, tubuh yang begitu sangat lemah, namun Abraham tetap percaya. Dia menjadi lemah, tubuhnya lemah, tapi rohnya menyala, imannya teguh. Bahwasanya Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Maka Abraham pun memperoleh apa yang dia janjikan, menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan setelah dia janjikan, dia berbahagia menerimanya. Tuhan berkata, persembahkan, korbankan anakku Ishak itu, anak yang kau kasih itu. Abraham taat mengorbankan anaknya, beriman disertai dengan korban. Maka saat itu Allah bersumpah, Allah akan memberkati dia. Haleluya. Tuhan, kepada kami dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya, tapi bertindak kepada apa yang kami percayai. Kami diselamatkan oleh iman, tapi keselamatan itu harus kami kerjakan dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan
Dia baik. Diberkatilah orang-orang yang haus lapar, orang-orang yang miskin. Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tuhan, kami adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang miskin. Kami butuh Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi kami duduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami haus dan lapar akan-Mu Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua orang berdoa di pagi hari ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini semua diteguhkan. Hari ini semua dihiburkan. Hari ini semua bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami makin teguh. Kami akan bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Orang-orang beriman tidak gampang digoyahkan. Orang-orang beriman teguh. Karena kami percaya bukan kepada apa yang kami lihat, tapi kepada apa yang tidak kelihatan. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Yesus Kristus dan kepada kebenaran firman-Nya. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ajaiblah segala karya dan perbuatan bagi kami ya Tuhan. Penuhkan sukacita hamba-Mu di pagi ini ya Tuhan. Teguh hati mereka, teguh iman mereka, percaya kepada Tuhan. Bertindak dengan iman, percaya kepada firman dan bertindak sesuai dengan iman mereka kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita memiliki belas kasihan dari Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca, kita melihat orang-orang kelaparan. Lalu kita berkata, makanlah sampai kenyang. Pergilah, pakailah pakaianmu dengan supaya hangat. Tapi makanan itu dan pakaian itu tidak ada pada mereka. Mereka adalah orang miskin. Perhatikan, sukalah berbagi dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa, kalau belum bisa, sebenarnya bisa berbuat sedikit, bukan soal banyaknya. Namun kalau belum bisa, mari berdoa supaya terbuka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid, orang miskin selalu ada di antara. Ketika Maria menuangkan minyak urapan itu di kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, orang berkata, kenapa orang itu tidak menjual minyak itu dan memberikan kepada orang-orang miskin? Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi akan tiba waktunya saya tidak ada lagi bersama-sama dengan kamu. Orang miskin selalu ada di antaramu. Berarti ada banyak orang miskin di sekitar kita. Doakan mereka, perhatikan mereka. Mari saudaraku, untuk pagi hari ini, sebelum kita akhiri doa ini, mari kita berdoa untuk orang-orang miskin. Orang-orang lemah, baik dalam ekonomi, dalam kebutuhan khusus mereka, orang-orang sakit yang butuh perhatian, butuh kasih. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima sebagai renungan bagi kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini kami tindakan. Kami dapat mempraktekannya Tuhan. Sebelum kami keluar dari tempat kami pada saat ini, dari rumah kami berdoa untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar kami, di perumahan kami, di kampung kami, di lingkungan kami. Bahkan di bangsa ini, begitu banyak orang-orang yang melarat, begitu banyak orang-orang yang miskin. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bangkitkan semangat mereka, bangkitkan daya juang mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan bertindak, mau bekerja dan buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Bukalah lowongan pekerjaan bagi mereka Tuhan, kesempatan bagi mereka, sehingga ada orang-orang bermurah hati untuk menerima mereka bekerja di perusahaan, di pasar, di usaha-usaha mereka. Terbuka jalan
memiliki belas kasihan di pagi hari ini. Terbukalah jalan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, juga mereka yang sakit, yang lemah. Tolong mereka pada saat ini Tuhan. Jamah mereka pada saat ini Tuhan. Ada kebajikan, ada kemurahan menyertai mereka Tuhan. Kemana mereka melangkah, kebajikan, kemurahan menyertai mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat rasa kebimbangan, kekhawatiran, malu dalam hati mereka ya Tuhan. Tapi bangkitkan semangat, dorongan dalam hati mereka untuk bekerja. Dan mereka tidak malu Tuhan untuk bertanya, tidak malu untuk meminta pekerjaan kepada yang lain. Bahkan berbahagialah mereka juga yang miskin-miskin. Oh, di dalam iman juga, supaya mereka membuka hatinya, membuka dirinya kepada setiap kebenaran firman. Kami mengucap syukur pada saat ini untuk media sosial yang demikian luar biasa terbuka, di mana setiap orang bisa membuka media sosial dan bisa mendengarkan firman, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang mengubahkan hati, supaya mereka tidak terikat kepada gadget-gadget, tapi mereka Tuhan membuka diri untuk membuka hal-hal yang bisa membangun iman mereka. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan melalui firman, melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kami percaya para hamba-hamba Tuhan tersebut menyampaikan firman Tuhan dengan iman, dengan kasih, dan biarlah semua orang dapat Tuhan mendengarkannya, sehingga hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu menguatkan, iman itu mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati perusahaan-perusahaan di bangsa kami semakin meluas, semakin terbuka. Lowongan-lowongan pekerjaan semakin terbuka ya Tuhan. Lapangan-lapangan pekerjaan semakin terbuka. Sehingga tidak semakin banyak pengangguran, tidak semakin banyak orang-orang yang jahat, tidak semakin banyak orang-orang miskin. Tuhan memberkati pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Haleluya. Dan Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan semuanya Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan terus menyuarakan kebenaran, terus menyuarakan Yesus, menceritakan Yesus, menyampaikan firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan itu ada banyak orang-orang diberkati, diselamatkan, hidup mereka berubah. Terpujilah namamu, termasuk kami yang berdoa di doa pagi ini Tuhan. Belas kasihan daripada Tuhan melingkupi hati kami, untuk kami boleh berdoa, bertindak, bersaksi kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Segala puji, hormat juga